Shalom, salam jumpa di dalam acara Light of Revival. Sebelum kita melangkahkan kaki pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kesukaan Natal. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada tanggal 25 Desember, banyak gereja Kristen lazimnya merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Ada beberapa gereja yang lain yang merayakannya pada hari yang berbeda, tetapi pada intinya seluruh gereja Kristen ingin merayakan hari yang penuh sukacita itu. Sebagai jemaat kita juga tentu memiliki rencana-rencana ketika momen Natal ini tiba. Kita boleh berkunjung ke rumah kerabat atau saudara. Kita pergi untuk bersalam-salaman mengucapkan selamat Natal. Bagi kita adalah sebuah sukacita besar untuk bertemu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat yang sudah lama tidak kita temui. Kita melihat ada satu kebahagiaan atau sukacita, satu kesukaan untuk berada bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara sekalian, memang adalah sukacita untuk kita berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat kita. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan berpikir sejenak tentang fokus sukacita Natal yang sebenarnya. Bukan mengenai adanya kue atau kado atau pakaian baru, atau bukan mengenai adanya pohon Natal atau hal-hal lainnya. Tetapi sukacita Natal pertama-tama dan terutama adalah mengenai kelahiran seorang bayi yang spesial, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Berita malaikat kepada para gembala sangat jelas bahwa ada kesukaan, bukan sebuah kesukaan yang biasa, tapi kesukaan yang besar, yaitu telah lahir bagi mereka seorang bayi. Kita biasa mendengarkan lagu-lagu Natal tentang bayi ini. Kita mendengarkan adanya lagu-lagu yang mengagungkan bayi ini karena dia adalah Juru Selamat. Kita melihat bayi itu, kita mengingat bayi itu, dan kita memuji-mujinya. Tapi apakah kita juga sadar bahwa Juru Selamat itu ada di dalam rupa manusia? Kita sering melihat bayi itu sebagai sosok Juru Selamat. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa Juru Selamat itu ada di dalam rupa manusia? Di dalam bayi Natal itu kita bukan hanya melihat adanya sosok Juru Selamat, tapi di dalam bayi itu kita juga melihat adanya gambar Allah, adanya rupa Allah, yaitu manusia. Melalui bayi Natal itu Allah berkarya untuk mempertemukan Allah dengan manusia dan juga mempertemukan manusia dengan manusia. Tuhan telah hadir di dalam rupa manusia, dan itu seharusnya membuat kita berpikir untuk melihat sesama kita, melihat orang yang ada di depan kita juga sebagai sesama manusia, sesama orang yang memiliki gambar Allah. Inilah kesukaan di dalam Natal, yaitu bahwa kita merayakan kehadiran Tuhan dan kehadiran gambar Allah. Dalam pesan malaikat, kita dapat belajar untuk mengingat hadirnya Tuhan dan mengingat bahwa sesama kita adalah gambar Allah. Ketika kita melangkahkan kaki ke gereja nantinya, atau ketika kita melangkahkan kaki untuk berkunjung ke rumah saudara atau kerabat, biarlah kita juga mengingat ini, bahwa orang yang kita sapa, orang yang kita temui, saudara yang kita kunjungi, kerabat yang kita temui dan ucapkan salam adalah gambar Allah. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka sama-sama manusia, sama-sama gambar Allah yang sama dengan kita. Dan ketika kita mengingat bahwa Tuhan kita hadir di dalam rupa manusia, di dalam bentuk gambar Allah,
Kita akan melihat sesama kita bukan lagi dalam kelemahannya. Kita bukan lagi mempersoalkan tentang kekurangannya. Tetapi pertama-tama kita akan melihatnya sebagai orang yang memiliki gambar Allah yang sama dengan kita. Mungkin kita melihat kelemahan dan kekurangannya. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan kita hadir dalam rupa manusia, kita pertama-tama akan melihat bahwa orang di depan kita yang memiliki kekurangan ini adalah gambar Allah yang harus dipulihkan. Dan justru itu kita akan membawa kepadanya sebuah berita kesukaan yang besar, bahwa dia memiliki harapan untuk dipulihkan melalui kehadiran Sang Gambar Allah, melalui kehadiran bayi Natal itu. Momen Natal seharusnya adalah momen kita melihat harapan itu muncul secara jelas, harapan pemulihan gambar Allah dalam diri kita dan sesama kita. Tuhan kita telah hadir dalam bentuk yang sama dengan kita. Kiranya kita mulai melihat sukacita Natal ini dengan benar. Kiranya kita membawa sukacita Natal yang benar hari ini kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan kiranya kita boleh merayakan Natal ini dengan sukacita yang benar juga. Dan sukacita yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman yang boleh kami nikmati pada pagi ini. Biarlah Tuhan boleh menuntun kami untuk boleh memiliki sukacita yang benar, kesukaan yang benar. Biarlah kami boleh melihat di dalam diri sesama kami gambar Allah yang harus dipulihkan melalui bayi Natal itu. Dan biarlah kami juga pada hari ini tergerak untuk membawa berita kesukaan itu, bahwa ada harapan pemulihan gambar Allah di dalam diri Sang Bayi Natal. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi terang dan pelita bagi kaki kita untuk melangkah dari hari ke hari. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati.